Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya kelas 7, 8, dan 9? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Dan tidak bosannya juga ibu mengingatkan kalian harus tetap semangat, jaga kesehatan di rumah. Walaupun kalian belajar dari rumah dan ibu gurunya juga mengajarkan dari jarak jauh. Jadi kalian jangan pernah lelah untuk mencari ilmu. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan membahas bab baru, yaitu bab ketiga tentang tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Disimak baik-baik ya. Nah, di sini yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian peraturan perundang-undangan itu sendiri. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, di sini ada makna tata urutan perundang-undangan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka jenis dan hierarki itu tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, yang paling tinggi itu undang-undang. Kemudian yang kedua itu TAP MPR. Nah, yang ketiga itu undang-undang. Selanjutnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, selanjutnya peraturan presiden, peraturan provinsi, dan yang terakhir yang paling bawah adalah peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, negara Indonesia kan negara hukum. Nah, ketentuannya itu terdapat pada pasal 1 ayat 3 NRI tahun 1945 yang artinya kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada hukum yang berlaku. Nah, kemudian di sini ada unsur-unsur peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu peraturan tertulis. Yang kedua itu memuat norma hukum. Yang ketiga mengikat hukum. Yang keempat mengikat umum. Yang kelima dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara. Yang keenam itu melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi ini dimulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah urutannya. Nah, di sini ada perbandingan tata urutan perundang-undangan tahun 1966 sampai 2004. Kalau sekarang yang berlaku itu kan Undang-Undang 12 tahun 2011. Nah, di sini ada perbedaannya, perbandingannya. Nah, ini sama ya, undang-undang semua yang paling tinggi. Kemudian ketetapan MPR. Di sini berbeda, 2004 itu undang-undang atau Perpu. Nah, yang ke sini undang-undang Perpu, undang-undang. Nah, berbeda. Yang ketiganya ya sudah mulai berbeda. Keempat juga beda ya. Nah, di sini perbandingan tiap-tiap ketetapan MPR dari tahun 66 sampai 2004 itu ada perbedaannya yang terlihat jelas. Nah, di sini ada hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yaitu hierarki itu urutan ya, urutan. Nah, di sini terlihat jelas antara Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan yang sedang berlaku itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Di sini masih sama undang-undang. Nah, kalau 2004 ini masih sedikit ya. Nah, kalau bedanya ini semakin banyak ya. Perda, ini perda sama di sini kepres. Nah, ini terlihat jelas ya. Kalau semakin ke sini
peraturannya semakin ditingkatkan lagi. Nah, di sini ada materi apa saja sih atau materi muatan apa saja dalam peraturan perundang-undangan. Nah, materinya itu ada pengayuman, ada kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka, ketertiban, kesamaan kedudukan, keadilan, dan keseimbangan, keserasian. Jadi materi yang termuat dalam undang-undang itu ada ini ya, materinya yang termuat dalam undang-undang. Nah, di sini Ibu jabarkan dari yang paling tinggi yaitu undang-undang. Nah, undang-undang itu kan adalah hukum dasar tertulis yang memiliki kedudukan hukum dasar yang tertinggi. Tadi kan ada piramidanya ya. Nah, hukum dasar adalah norma dasar atau aturan dasar yang menjadi sumber hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Republik Indonesia 1945. Hukum dasar berarti dasar yang dibentuk atau norma yang dibentuk. Nah, artinya semua peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya harus bersumber pada Undang-Undang 1945. Nah, Undang-Undang 1945 ini memuat peraturan atau ketentuan tentang sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan yang dijalankan oleh para penguasa negara, sehingga sesuatunya itu bersifat mendasar dan berkaitan dengan kehidupan negara yang diatur dalam undang-undang. Nah, di sini kemudian selanjutnya itu ada ketetapan MPR. Nah, ketetapan MPR ini artinya suatu bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh MPR. Kan ketetapan, berarti ketetapan yang dikeluarkan oleh MPR itu sendiri dan memiliki kekuatan hukum serta mengikat keluar dan ke dalam MPR. Nah, dalam landasan hukum ketetapan MPR itu sebelumnya Undang-Undang Nomor 10 yang tadi ada piramidanya itu. Nah, ketetapan MPR itu tidak dimasukkan ke dalam hierarki. Walaupun tidak dimasukkan, bukan berarti keberadaan TAP MPR ini tidak berlaku. Tadi kan ada 2004 dan perbandingannya dengan 2011. Nah, di situ kan MPR yang di 2004 itu nggak ada ya. Nah, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2014, ketetapan MPR dimasukkan kembali dalam tatanan urutan perundang-undangan. Nah, hal tersebut dilakukan untuk menegaskan bahwa produk hukum yang dibuat berdasarkan ketetapan MPR masih berlaku secara sah dalam sistem undang-undang. Jadi diberlakuin lagi nih, dimunculkan lagi di undang-undang yang nomor 12 ya kan. Ketetapan MPR kan muncul sebelumnya di 2004 itu tidak ada karena dia masih berlaku secara sah. Nah, di sini kemudian selanjutnya itu ada undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, undang-undang adalah peraturan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan Presiden. Nah, undang-undang adalah salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang berfungsi melaksanakan undang-undang. Berarti undang-undang itu pelaksanaannya melalui Undang-Undang 1945. Nah, ini ada contohnya. Misalkan Undang-Undang 1945. Nah, Undang 1945 ini kan yang paling tinggi kan. Terdapat pasal 28. Nah, pelaksanaannya ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang kesehatan. Jadi aplikasi dari undang-undang dasar itu dalam undang-undang. Jadi undang-undang dasar dulu baru dikecilkan menjadi undang-undang. Nah, di sini ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Nah, kedudukan peraturan pengganti undang-undang atau Perpu setingkat dengan undang-undang. Sebenarnya Perpu itu setingkat sama undang-undang yang sebelumnya yang barusan Ibu jelasin dan berfungsi sebagai undang-undang darurat.
Nah, pada hakikatnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini sama dan derajatnya dengan undang-undang, hanya syarat pembentukannya aja yang berbeda. Jadi sebenarnya Perpu sama undang-undang itu sama derajatnya, hanya pembentukannya aja, syarat pembentukannya yang beda. Nah, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu dibentuk oleh Presiden untuk antisipasi keadaan yang genting dan memaksa. Jadi ada unsur paksaan kepada terhadap yang harus segera diantisipasi, tetapi masih dalam koridor hukum. Nah, Perpu itu diatur pada batang tubuh undang-undang pada pasal 22 ayat 1, 2, 3. Jadi peraturan perundang-undang ini diatur pada pasal 22 ayat 1, 2, 3. Nah, misalnya nih, contoh Perpu 1 tahun 1999 tentang pengadilan hak asasi manusia. Nah, peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Nah, di sini ada peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah merupakan pelaksanaan dari undang-undang. Nah, undang-undang kan sebelumnya sudah kita bahas, berarti ini pelaksanaan dari undang-undang. Nah, peraturan pemerintah memuat aturan umum yang melaksanakan undang-undang. Nah, nih contohnya tadi kan yang paling pertama itu kan Undang-Undang 1945. Nah, diturunkan lagi menjadi Undang-Undang Nomor 36. Nah, di sini dari Undang-Undang Nomor 36 tentang kesehatan diturunkan lagi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa tembakau bagi kesehatan. Jadi urutannya itu dari undang-undang, terus Undang-Undang 1945, kemudian undang-undang, kemudian peraturan pemerintah yang udah Ibu contohkan. Nah, di sini ada peraturan presiden. Nah, peraturan presiden itu adalah peraturan yang perundang-undangan ini ditetapkan oleh presiden sendiri untuk menjalankan pemerintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah. Nah, penyusunan peraturan presiden ini itu ditegaskan pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, di sini selanjutnya ada peraturan daerah provinsi. Peraturan daerah provinsi. Nah, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR. DPR apa? Ada yang tahu? Ayo, kelas 8. Pasti tahu kan? Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Nah, Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Karena kenapa? Perda itu kan tingkatannya di bawah ya, di bawah undang-undang. Jadi perda ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Nah, selanjutnya adalah peraturan daerah, kabupaten atau kota. Perda kabupaten adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten. Kalau tadi kan provinsi, DPRD provinsi. Kalau ini DPRD kabupaten dengan persetujuan bersama bupati. Kalau tadi kan provinsi bersama gubernur. Kalau kabupaten bersama bupati atau wali kota. Nah, perda ini dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Jadi tergantung dengan wilayahnya. Kalau provinsi ini tidak boleh bertentangan dari yang di atasnya. Kalau ini dibentuknya sesuai dengan daerahnya. Nah, kemudian selanjutnya ada asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada asas pengayoman, kemanusiaan, kekeluargaan, kebangsaan, dan kenusantaraan. Ini penjelasannya ada di buku kalian ya. Tinggal kalian baca artinya apa, pengayoman apa, kemanusiaan apa, kebangsaan, dan sebagainya. Nah, di sini ada prinsip peraturan perundang-undangan. Nah, prinsip yang pertama itu dasar peraturan perundang-undangan. Ini dia kan undang-undang itu kan yang paling tinggi.
Makanya dia ditaruhnya di paling pertama, dasar peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, ada hanya peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan yuridis, landasan hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dapat dihapus, dicabut atau diubah ke peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat. Jadi peraturan yang ini bisa dilakukan, dihapus, dicabut atau diubah, ya. Kemudian selanjutnya peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Jadi peraturan baru itu bisa berlaku dengan mengesampingkan peraturan yang sebelumnya. Nah, selanjutnya ada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Contoh, misalnya Undang-Undang 1945 kan paling tinggi. Nah, peraturan di bawahnya itu tidak bisa bertentangan dengan undang-undang. Nah, selanjutnya ada peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Kemudian terakhir, setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi berbeda. Ya, setiap peraturan pasti memiliki materi berbeda. Nah, ini ada tugas kelas 8. Nah, mungkin kalian mendengar ya, karena belakangan ini sudah beberapa hari terjadi kekacauan seperti aksi yang dilakukan oleh beberapa kalangan. Nah, di sini Ibu ada pertanyaan, kalian kerjakan di buku tulis. Nanti bukti pengerjaannya itu dikirim ke WA Ibu. Nah, bukti pengerjaan yang sudah kalian kerjakan nih. Ada 4 tentang Undang-Undang Omnibus Law. Ya, kenapa Ibu mau memberikan tugas ini? Karena ada kaitannya dengan materi kita kali ini tentang undang-undang. Jadi nanti kalian kerjakan di buku, kemudian nanti kirim ke saya. Oke? Oke, baik, sekian materi kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.